Ini adalah tetesan air hujan. Kebanyakan dari kita hanya melihat air hujan jatuh dari langit. Kita menganggapnya sebagai peristiwa biasa, bahkan terkadang mengganggu aktivitas. Namun jika kita berhenti sejenak dan mencoba memahaminya, kita akan menyadari bahwa hujan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses yang sangat panjang dan terus berulang. Air yang turun sebagai hujan tidak muncul begitu saja. Ia sebelumnya berada di laut, sungai, atau permukaan tanah. Kemudian, karena panas matahari, air tersebut menguap dan berubah menjadi uap air. Uap air ini naik ke atmosfer, mengalami pendinginan, lalu menjadi titik-titik air kecil yang membentuk awan. Ketika titik-titik air itu semakin besar dan berat, ia jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. Setelah itu, air tidak berhenti di situ. Sebagian meresap ke dalam tanah, sebagian mengalir ke sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Dari laut, proses yang sama akan terulang kembali. Dengan demikian, kita melihat bahwa hujan bukanlah garis lurus dari awal ke akhir, melainkan sebuah lingkaran proses yang terus berulang. Ini yang dinamakan hidrologi. Pada pertumbuhan makhluk hidup juga hampir mirip, khususnya kupu-kupu. Kupu-kupu tidak langsung muncul dalam bentuk yang kita lihat indah. Ia melalui beberapa tahap yang sangat berbeda, dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi ulat. Ulat ini aktif makan dan tumbuh. Setelah mencapai ukuran tertentu, ia akan memasuki fase kepompong, di mana ia tampak diam dan tidak aktif. Namun sebenarnya, di dalam kepompong terjadi perubahan besar. Struktur tubuhnya berubah secara drastis, hingga akhirnya keluar sebagai kupu-kupu. Kupu-kupu ini kemudian berkembang biak dan menghasilkan telur kembali, yang akan mengulangi proses yang sama. Di sini, kita melihat bahwa kehidupan tidak berhenti pada satu tahap. Ia terus berlanjut dalam pola yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah contoh lain dari sistem yang bersifat siklus, dan masih banyak lagi contoh siklus yang ada di sekitar kita, bahkan alam semesta ini. Dari dua contoh ini, hujan dan kupu-kupu, kita bisa melihat satu kesamaan yang sangat penting. Keduanya tidak berjalan secara linear. Mereka tidak memiliki titik akhir yang benar-benar selesai. Sebaliknya, mereka kembali ke tahap awal dan mengulangi proses yang sama. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa alam semesta menggunakan siklus? Mengapa tidak dibuat lurus saja? Mengapa harus berputar? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mulai dari konsep paling dasar, yaitu materi. Materi di bumi jumlahnya memiliki batas. Air yang ada sekarang pada dasarnya sama dengan air yang ada di jutaan tahun lalu. Begitu juga dengan unsur-unsur lain seperti karbon, nitrogen, dan oksigen. Jika materi ini tidak digunakan kembali, maka ia akan habis di satu tempat dan tidak tersedia di tempat lain. Kemudian sistem akan berhenti karena kekurangan bahan. Oleh karena itu, siklus menjadi solusi alami. Dengan siklus, materi dapat digunakan kembali secara terus-menerus tanpa harus menunggu sumber baru. Selanjutnya, kita masuk ke konsep efisiensi. Dalam sistem buatan manusia, kita mengenal istilah sampah atau limbah. Namun di alam, konsep ini hampir tidak ada. Apa yang kita anggap sebagai limbah sebenarnya hanyalah materi yang belum dimanfaatkan oleh bagian lain dari sistem. Daun yang jatuh akan menjadi nutrisi. Bangkai hewan akan diuraikan dan menjadi bagian dari tanah. Tidak ada yang benar-benar terbuang. Ini menunjukkan bahwa alam bekerja dengan efisiensi yang sangat tinggi, di mana semua bagian memiliki peran dalam siklus yang lebih besar. Sekarang kita bahas tentang keseimbangan. Banyak orang mengira bahwa keseimbangan berarti diam. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keseimbangan seringkali berarti adanya perubahan yang terus berlangsung, tetapi tetap stabil secara keseluruhan. Air terus menguap dan turun, karbon terus berpindah antara udara, tumbuhan, dan hewan. Semua proses ini berlangsung secara terus-menerus. Namun secara keseluruhan, sistem tetap dalam kondisi yang relatif stabil. Ini disebut sebagai keseimbangan dinamis. Dan sekali lagi, siklus adalah mekanisme utama yang memungkinkan keseimbangan ini terjadi. Sampai di sini, kita mulai memahami bahwa siklus bukan hanya pola yang kebetulan muncul, tetapi merupakan bagian penting dari cara kerja alam. Namun kita belum selesai. Masih ada satu pertanyaan penting yang perlu kita bahas.
Apakah semua hal di alam benar-benar berbentuk siklus? Untuk menjawab ini, kita perlu membedakan dua hal yang sangat penting, yaitu materi dan energi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, seperti air, karbon, oksigen, dan unsur lainnya. Materi inilah yang kita lihat berputar dalam berbagai siklus di alam. Namun energi berbeda. Energi tidak berputar dengan cara yang sama seperti materi. Energi utama yang masuk ke bumi berasal dari matahari. Energi ini digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Dari tumbuhan, energi tersebut berpindah ke hewan herbivora, kemudian ke karnivora, dan seterusnya. Namun pada setiap perpindahan, sebagian energi hilang dalam bentuk panas. Pada akhirnya, energi tersebut keluar dari sistem bumi ke luar angkasa. Artinya, energi tidak kembali ke titik awal dalam bentuk yang sama. Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan penting. Materi bersifat siklus dan energi bersifat aliran. Keduanya bekerja sama. Materi menyediakan bahan yang terus digunakan ulang, dan energi menyediakan dorongan agar proses itu terus berjalan. Tanpa energi, siklus materi akan terhenti. Jika kita perhatikan dengan seksama, pola siklus tidak hanya terjadi pada contoh-contoh yang sudah kita bahas, tetapi muncul di hampir semua aspek alam. Perhatikan waktu. Siang berubah menjadi malam, malam kembali menjadi siang. Ini adalah siklus harian. Sama juga dengan musim. Musim hujan datang dan pergi. Musim kemarau juga sama. Ini adalah siklus. Manusia juga sama. Kita lahir, kita tumbuh, kita menua, dan akhirnya kita mati. Namun kehidupan tidak berhenti, karena generasi berikutnya akan menggantikan. Semua ini menunjukkan bahwa siklus adalah pola yang sangat mendasar. Ia muncul di berbagai skala, dari yang kecil hingga yang besar. Ilmuwan juga ada yang mencoba memahami pola ini secara lebih dalam. Salah satunya adalah Fritjof Capra. Ia mencoba melihat alam dengan cara yang berbeda dari pendekatan tradisional. Dalam bukunya, The Tao of Physics, ia menjelaskan bahwa cara pandang lama dalam ilmu pengetahuan cenderung memecah dunia menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah. Kita mempelajari air secara terpisah, tumbuhan secara terpisah, dan hewan secara terpisah. Namun menurut Capra, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Karena pada kenyataannya, tidak ada bagian yang benar-benar berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung. Ia memperkenalkan cara pandang yang disebut sebagai jaringan kehidupan. Dalam jaringan ini, setiap komponen berinteraksi dengan komponen lain, dan interaksi tersebut seringkali berbentuk siklus. Artinya, siklus bukan hanya proses fisika atau kimia. Siklus adalah bentuk hubungan, cara alam menjaga keterkaitan antar bagiannya. James Lovelock juga mengajukan gagasan yang hampir mirip, yang dikenal sebagai hipotesis Gaia. Gagasan ini dijelaskan dalam bukunya. Dalam buku tersebut, Lovelock mengusulkan bahwa bumi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang menyerupai makhluk hidup. Maksudnya, bukan berarti bumi benar-benar hidup seperti manusia, tetapi bumi memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Contohnya, kadar oksigen di atmosfer relatif stabil. Suhu bumi tidak berubah secara ekstrim dalam jangka pendek. Komposisi kimia di laut juga relatif terjaga. Semua ini terjadi karena adanya interaksi antara berbagai komponen bumi. Dan interaksi tersebut banyak berbentuk siklus. Dalam pandangan ini, siklus bukan hanya proses biasa. Siklus adalah mekanisme pengaturan, cara sistem menjaga dirinya tetap stabil. Sekarang kita kembali ke pertanyaan utama kita. Mengapa alam tidak menggunakan sistem linier? Sistem linier memiliki satu kelemahan besar. Ia memiliki titik akhir. Jika suatu proses berjalan dari awal ke akhir tanpa kembali, maka pada suatu titik ia akan terhenti. Tidak ada kelanjutan. Sebaliknya, sistem siklus tidak memiliki akhir yang mutlak. Ia kembali ke awal dan dapat berlangsung terus-menerus. Dari sudut pandang keberlanjutan, siklus jauh lebih stabil. Ia memungkinkan sistem bertahan dalam jangka panjang. Inilah alasannya mengapa banyak sistem alami terbentuk dalam pola siklus. Bukan karena dirancang secara sadar, tetapi karena pola inilah yang paling memungkinkan sistem untuk terus ada. Sekarang kita masuk ke refleksi yang paling dekat dengan kehidupan kita.
Tubuh manusia sendiri adalah contoh sistem siklus. Kita bernafas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kita makan, mengubah makanan menjadi energi, menghasilkan sisa yang kembali ke lingkungan. Bahkan aktivitas kita sehari-hari memiliki pola siklus. Tidur dan bangun, aktif dan istirahat. Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya pengamat dari sistem ini. Kita adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sampai di sini, kita sudah memahami banyak hal, namun masih ada satu bagian penting yang perlu kita dalami. Apakah siklus-siklus ini berdiri sendiri? Jawabannya, tentu tidak. Siklus-siklus di alam tidak terpisah, melainkan saling terhubung. Mari kita ambil contoh sederhana. Siklus air tidak hanya tentang hujan. Air yang turun akan mempengaruhi tumbuhan. Tumbuhan menggunakan air untuk tumbuh. Hewan memakan tumbuhan, lalu kembali ke tanah. Artinya, siklus air terhubung dengan rantai makanan. Sekarang kita lihat lebih dalam. Tumbuhan tidak hanya membutuhkan air, ia juga membutuhkan karbon dioksida dari udara. Karbon ini masuk ke dalam tubuh tumbuhan, lalu berpindah ke hewan yang memakannya. Ketika makhluk hidup bernapas atau mati, karbon kembali ke udara atau tanah. Ini adalah siklus karbon. Sekarang kita mulai melihat sesuatu yang penting. Siklus air dan karbon tidak berjalan sendiri. Mereka saling terhubung, dan ini belum semuanya. Tanah yang menjadi tempat tumbuhan tumbuh juga memiliki siklus sendiri. Nutrisi di dalam tanah berasal dari penguraian makhluk hidup. Proses ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Siklus air, siklus karbon, siklus nutrisi, rantai makanan, dan semuanya saling terhubung. Disinilah kita masuk ke pemahaman yang lebih dalam. Alam bukanlah kumpulan siklus yang berdiri sendiri. Alam adalah sistem besar yang terdiri dari banyak siklus yang saling terhubung. Jika satu siklus terganggu, maka siklus lain juga akan ikut terpengaruh. Contoh nyata, jika hutan ditebang secara besar-besaran, maka penyerapan karbon berkurang. Karbon di udara meningkat, suhu meningkat. Perubahan suhu mempengaruhi siklus air. Curah hujan berubah. Dari perubahan kecil, efeknya bisa menyebar ke banyak sistem. Inilah yang disebut sebagai sistem kompleks. Capra mengatakan bahwa untuk memahami alam, kita tidak bisa hanya melihat bagian-bagiannya saja. Kita harus melihat hubungan antar bagian. Dalam pandangan ini, siklus bukan hanya proses. Siklus adalah bagian dari jaringan hubungan. Kemudian kita lihat lagi pemikiran Lovecock. Dalam gagasannya tentang Gaia, bumi dipandang sebagai sistem yang mampu mengatur dirinya sendiri. Apa artinya mengatur diri sendiri? Artinya, ketika terjadi perubahan, sistem akan menyesuaikan untuk kembali ke keseimbangan. Dan alat utama untuk penyesuaian itu adalah siklus. Sekarang saya ingin kalian berhenti sejenak dan memikirkan ini. Jika semua sistem ini saling terhubung, maka kita tidak bisa melihat satu peristiwa secara terpisah. Hujan bukan hanya hujan, ia bagian dari sistem besar. Kematian makhluk hidup bukan hanya akhir, ia bagian dari proses baru. Kehidupan bukan garis lurus dari lahir ke mati, ia bagian dari pola yang lebih besar. Sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Manusia sering berpikir bahwa dirinya terpisah dari alam, padahal kenyataannya tidak. Kita bernafas menggunakan oksigen yang dihasilkan tumbuhan. Kita makan dari hasil tanah. Kita hidup dari air. Semua itu bagian dari siklus. Artinya, manusia bukan pengamat. Manusia adalah bagian dari sistem itu sendiri. Dan disinilah muncul kesadaran penting. Jika kita merusak satu bagian dari siklus, maka kita juga merusak sistem yang kita butuhkan untuk hidup. Sekarang kita simpulkan seluruh pembahasan. Pertama, hampir semua sistem di alam berbentuk siklus karena materi terbatas. Kedua, siklus memungkinkan efisiensi karena tidak ada yang benar-benar terbuang. Ketiga, siklus menjaga keseimbangan melalui perubahan yang terus berlangsung. Keempat, energi tidak berputar, tetapi mengalir dan menjadi penggerak siklus. Kelima, semua siklus saling terhubung membentuk sistem besar. Dan terakhir, manusia adalah bagian dari sistem tersebut. Sebagai penutup, saya ingin kalian memahami satu hal sederhana, tetapi sangat penting. Alam tidak berjalan secara acak. Alam memiliki pola, dan salah satu pola mendasar adalah siklus.
Siklus bukan hanya tentang berulang, siklus adalah keberlanjutan. Sesuatu bisa terus ada karena ia mampu kembali. Dan mungkin dari sinilah kita bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda, bukan sebagai garis lurus yang memiliki akhir, tetapi sebagai lingkaran yang terus bergerak tanpa henti.